Ya, selamat pagi. Kita akan mulai materi kita hari ini, yaitu industri perhotelan. Kemarin terakhir kita sampai di struktur ya. Bentar, saya akan lihat dulu. Kemarin terakhir sampai di struktur. Mana struktur? Belum. Struktur. Ah, ini dia. Nih, oke, kita lanjut. Sekarang di sini job analisis. Materi kita hari ini adalah job analisis ya. Kita mulai dari langkah-langkah melakukan job analisis. Jika kamu adalah seorang pegawai atau SDM di perhotelan, alangkah baiknya kamu melakukan job analisis dulu sebelum kamu memilih. Jadi sebelum kamu bertempat, sebelum kamu menetap di suatu departemen. Jadi diawali dari pilihlah pekerjaan yang dianalisis. Yang kedua, menggali informasi. Seperti apa menggali informasi? Misalnya Abel memilih sebagai housekeeping atau Abel, kamu di mana Bel? Biar saya tahu Bel. Departemen mana Bel? Coba di hotel. Antara front office sama housekeeping sih Pak. Contohlah front office kayak si kakaknya Helga, JJ. Setelah kamu menggali informasi tentang front office, jabarkan bagaimana kamu menggali informasi. Oh, menurut hotel ini kalau front desk itu seperti ini. Oh, kalau menurut hotel ini ternyata front desk sama resepsionis digabung atau bagaimana. Terus, oh menurut info yang saya tahu kalau housekeeping di hotel ini begini. Nah, jadi kamu udah menggali informasi dulu. Setelah itu kamu jabarkan menurut mana yang yang paling kamu mumpuni. Aduh, ada yang masuk lagi. Yaitu yang berikutnya, siapa yang mengumpulkan informasi, apakah lisan, tulisan, apakah rasional informasinya apa enggak, dan sebagainya. Lalu setelah itu menganalisis. Menganalisis ini, kamu di kelas 2 ini dituntut untuk menganalisis terus. Menganalisis ini tuh memperbandingkan. Jadi kalau saya suruh analisis, diperhatikan ya. Kalau saya suruh analisis, kamu itu membuat perbandingan gitu loh. Jadi analisis antara, misalnya saya suruh, Abel, coba dulu kamu analisis dari mana sekarang tinggi badanmu bisa segini. Nah, kan kamu nggak tahu, Pak, tinggi badan saya mah dari dulu mau segini gitu misalnya. Tapi secara ilmu buku, kalau analisis tinggi badan itu dihitung dari tinggi bapak dan tinggi ibu, baru ada hitungannya. Itu dianalisis. Bel, kenapa kamu di hotel ini digaji sekian? Di hotel ini kamu digaji sekian, padahal kerjanya sama. Itu analisis. Dari kerjanya beda apa enggak? Nah, jika saya suruh Gilang analisis, kamu tuh harus tahu Lang, apa yang harus dianalisis, bukan asal jawab, ada perbandingan. Nah, nanti kalau kamu di kelas 2 ini, materi front office nanti ada materi hitung-hitung uang soalnya, antara payment di front office. Nah, ketika kamu disuruh ngitung uang, pasti nanti akan ada analisis terus. Apalagi kalau pelajarannya nggak ada hitungannya, pasti disuruh analisis kayak saya. Coba misalnya lagi, tugasnya misalnya ya, Abel, coba tolong kamu analisis kenapa Hotel Savero lebih ramai daripada Hotel Bumi Wiyata. Itu harus kamu analisis. Padahal Savero kamarnya cuma sedikit, Bumi Wiyata kamarnya banyak. Harganya murahan Bumi Wiyata lagi daripada Savero. Kenapa Savero lebih banyak? Misalnya begitu. Atau kebalikannya, kenapa ya Savero sedikit ya Bumi Wiyata banyak ya? Misalnya gitu. Jadi itulah mengapa kita harus menganalisis sebuah informasi. Lalu tuliskan deskripsinya antara satu dengan hotel yang lain sama nggak pekerjaannya.
Yang terakhir tuliskan spesifikasinya. Oh, Bel, kamu kalau kerja di Hotel Budi Utomo, kamu saya gaji 3 juta. 3 juta, tapi kerjaannya begini ya, begini. Terus kalau misalnya ada yang lain, oh Bel, kamu diterima nih di kerja di Hotel Budi Mulia, digaji 4 juta, kerjanya begini-begini, kok sama-sama di front office tapi beda ini ya, coba dilihat dulu. Seperti itu. Lalu yang itu ada yang masuk lagi. Maaf kalau ada yang masuk begini. Nah, ini langkah-langkah menentukan proyek, penentuan perancangan, kita enggak. Di samping itu perlu sekali dibuatkan deskripsi job analysis dari masing-masing posisi yang ada dalam bagian organisasi tersebut. Job description adalah berbeda-beda untuk masing-masing hotel, namun isi job biasanya mencangkup 4 elemen sebagai berikut. Data identifikasi, job identification data, rangkuman pekerjaan, job summary, tugas dalam pekerjaan, job datis, dan spesifikasi pekerjaan, job specification. Itu biasanya yang Anda. Biasanya 4 ini akan terinci. Terinci untuk apa? Untuk kamu mengetahui dari 4 ini kamu mampu berapa. Seperti itu. Lalu yang berikutnya di sini ada recruitment, selection, training. Oh, biasanya dalam proses memasuki kerja. Nah, kalau kalian lihat yang BKK kemarin itu ada proses rekrutmen di sini. Sama proses seleksi. Ya. Setelah ini kamu akan melakukan proses pelatihan di hotel tersebut. Baru evaluasi karyawan. Jadi kalau kamu mau melamar, biasanya kalau di perusahaan besar itu ada 4 langkah. Dan biasanya 2 itu udah dari sekolah. Tinggal kamu 2 lagi dilakukan di perusahaan. Terus proses rekrutmen, promosi transfer adalah perkembangan dan pertumbuhan jumlah hotel yang baru beroperasi, juga membawa dampak yang cukup besar bagi dunia ketenaga kerja, bagi hotel-hotel yang sudah lebih dahulu beroperasi. Hal ini dikarenakan kebutuhan tenaga kerja baru yang banyak sekali jumlahnya dengan kualitas yang sudah tidak ditentukan. Di sini kemarin proses rekrutmen ada yang lihat nggak melalui BKK? Jadi proses rekrutmennya ini seperti ini ya. Proses rekrutmennya standar, pengisian formulir, testing, interview, seleksi, pemeriksaan referensi, rekomendasi, atau penawaran persetujuan, proses pemeriksaan kesehatan, dan penandatanganan kontrak. Biasanya kalau rekomendasi itu adalah misalnya kayak saya ya. Rekomendasi dari sekolah ke perusahaan. Itu biasanya dilakukan oleh sekolah untuk di sini nih, mana? Interview, testing,
Mana tadi tuh? Proses rekomendasi. Pemeriksaan penawaran, proses persetujuan, interview. Beberapa kandidat, testing. Biasanya kalau kamu melalui sebuah penyaluran, akan ditanya rekomendasinya dari mana. Kayak BKK itu kan menyalurkan. Nah, di sini itu ada sumber internal adalah menggunakan papan pengumuman karyawan. Kalau kalian sedang dicari lowongan, itu internal di kantor. Jadi mungkin ada saudara yang bisa mencarikan pekerjaan lain untuk menawarkan ke kantor tersebut. Ada lagi dari eksternal. Kalau eksternal biasanya dari pamflet, iklan, dan sebagainya ada tulisan lowongan pekerjaan. Itu biasanya kalau proses rekrutmen ya. Kok nggak mau sih? Nah, lulusan SMK, SMIP, atau SMU. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Iklannya dipasang 11 Agustus 2012. Nama perusahaannya Tour and Travel. Jabatan full time. Gaji 0 rupiah per jam. Lah udah kayak ini. Telkomsel 0 rupiah telepon sesama Telkomsel. Perusahaan Tour and Travel Bandung akan membuka cabang, dibutuhkan pria dan wanita, yaitu staf administrasi, resepsionis, customer service, keuangan. Nah, Abel dari 4 ini, Abel harus bisa menganalisis kalau Abel memang berminat, di mana Abel mampu memenuhi apakah di staf administrasi, apa di resepsionis, apa di customer service, atau di keuangan. Ada syaratnya, kriterianya 18 tahun. Abel yang masuk belum? Oh, udah dianalisis nih. Penampilannya gimana? Bertanggung jawab nggak? Aduh, saya nggak rajin, agak males. Misalnya gitu kan. Nggak bisa nih berarti saya nih. Nggak bisa. Diutamakan yang baru lulus sekolah. Iya, saya baru lulus sekolah gitu kan. Pengalaman. Aduh, saya belum ada pengalaman. Income 17 sampai 2,3 juta per bulan. Silakan hubungi. Nah, kalau proses rekrutmen SMK biasanya seperti ini. Kalau S1 biasanya ada IPK-IPK-nya ditambah. Ini proses rekrutmen. Kalau kita bahas proses rekrutmen itu banyak dia. Terus kalau kamu udah selesai diseleksi, udah selesai di proses rekrutmen, udah ditetapkan tanda tangan kontrak, ada yang namanya status tenaga kerja. Status tenaga kerja itu diawali dari tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja sumber lain. Nah, kalau kamu ditawarin sebagai tenaga kerja tetap, kamu harus mengetahui dulu jika kamu sudah menetap di suatu perusahaan, kamu itu apakah nyaman di situ apa enggak, kamu harus mengetahui. Di sini telah ditulis tenaga kerja yang direkrut untuk mengisi kekosongan tenaga pada pekerjaan yang bersifat tetap dengan melalui sistem 3 bulan pertama masa percobaan, kemudian diadakan penilaian untuk menentukan karyawan tersebut cukup berkualitas untuk diangkat tenaga kerja tetap. Yang kedua, tenaga kerja kontrak waktu tertentu atau KKWT. Biasanya ada di perusahaan nih. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi waktu pekerjaan yang bersifat sementara. Tetap mereka akan menjalankan yang namanya percobaan selama 3 bulan. Ada yang tenaga kerja lepas harian, biasanya kayak pelayan, waiters, part-time, atau kuli, itu juga tenaga harian yang dibayar harian. Ada yang tenaga kerja sumber lain atau dari outsourcing.
Tenaga kerja yang direkrut suatu agen perusahaan penyedia tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu, misalnya tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan sebagainya. Kita udah mulai ngitung. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, Bel? Mengenai job analysis and recruitment. Kita punya 30 menit lagi. Mister, itu ntar kita, misalnya kita mau nyari tempat untuk PKL nih, Mister. Nah, kita mesti nyediain kayak CV gitu nggak sih, Mister? Kalau cari, udah dicariin sekolah. Kalian gak usah capek-capek nyari. Yang kalian siapin CV. Untuk pembuatan CV nanti saya ajarin. Tapi nggak sekarang. Jadi nanti di CV nanti, kamu akan belajar menulis identifikasi dirimu. Lalu departemen yang dituju kamu mau apa. Nah, sebelum kamu menuju ke departemen tersebut, kamu harus analisis dulu. Mana yang kamu mumpuni, mana yang kamu bisa gitu. Itu tempatnya emang beneran dicari sekolah. Kalau nyari sendiri nggak boleh. Soalnya papaku itu Jadi gini, udah ada tempat, Mister. kalau yang dicari sekolah, sekolah udah bisa memastikan aman karena udah melakukan kerjasama. Banyak yang bukan banyak, jadi beberapa kayak Otto, ada siapa lagi? Kalau yang kelas 3 sekarang nggak ada. Nah, jika kalian SMEA sekarang ada. Jika kalian mencari sendiri, apabila ada kejadian yang di luar tanggung jawab sekolah, sekolah nggak bisa ikut campur karena tidak ada kerjasama. Biasanya kalau yang di hotel yang sudah kerjasama sama sekolah, itu di MOU tertera secara rinci, hak dan kewajiban. Nah, kalau misalnya kamu nyari sendiri, terus tiba-tiba kamu nggak masuk, absen, terus kamu dikeluarin, sekolah nggak tanggung jawab kalau kamu dikeluarin, sekolah nggak nyariin. Terus atau yang paling buruk-buruknya, terjadi apa kecelakaan atau apa di hotel. Nah, sekolah nggak tahu karena sekolah tidak ada hubungan dengan hotel tersebut. Itu pernah terjadi waktu di Salak. Waktu Salak pertama kali belum hubungan kita. Sama kalau di hotel itu ada waktu itu siapa ya? Otto di Hotel Mercure. Kita nggak ada kerjasama sama Hotel Mercure, tapi dia mau ikut bapaknya. Ya udah sana. Tahu-tahu di Hotel Mercure dia nggak ngapa-ngapain, cuman di apa? Cuman bantuin bapaknya nyuci piring. Akhirnya pas uji kom bingung sendiri dia. Karena kan setelah PKL, apa yang di PKL dibuatkan karya tulis. Karya tulis ini nanti yang tiket masuk kalian untuk uji kompetensi seperti itu. Tapi nggak masalah kalau menurut saya kalau kamu bisa bertanggung jawab sendiri. Tapi lebih disarankan kalian mengikuti apa yang telah dicari sekolah karena itu yang aman. Mengenai job analisis, rata-rata di sini pada mau di mana? Karena sekarang materinya job analisis. Apa saya di housekeeping master, saya di FO, saya di kitchen, saya di waiters, saya di ini itu, adakah? Alifa, ini matiin kamera mulu nih Alifa. Di mana Alifa? Lagi di Mister. Kalau kamu nanti PKL mau di mana? Departemen apa? Di mana ya? Di Gilang, di mana Gilang? Housekeeping Pak kayaknya. Nah, Kevin, mau di hotel mana? Nggak tahu, katanya kan di sekolah Pak. Sekolah itu banyak, kerjasama ada 20 hotel. Jadi Depok lu ya, Depok ada Savero, ada Bumi Wiyata, ada Margo. itu yang di Bandung, Mister. Kalau yang di Bandung itu ada Aston.
Pasteur, ada Aston Dago. Kalau yang di Jakarta ada Red Top, Ritz-Carlton Mega Kuningan, ada Swiss Bell, ada Holiday Inn Express, ada Grand Orchard, ada apa yang di Semanggi namanya? Saya lupa yang di Semanggi itu. Saya lupa yang di Semanggi. Yang pasti dekat Bundaran Semanggi. Terus ada beberapa restoran juga ada. Cuman untuk kakak kelas kalian kemarin tidak ada yang ke Jakarta. Karena ada 88 Blok M yang baru kita kerjasama sama Grand Cemara. Kalau hotel-hotel besar kemarin tidak terima PKL. Kalau kamu bisa hotel Jakarta, Jakarta. Enaknya di hotel-hotel gede itu dikasih duit. Kalau PKL dikasih transport 20.000 sampai 30.000 per hari buat anak PKL. Itu kan jelas di MOU. Tapi kalau kamu ikut seleksi dulu, masuk apa enggak? Kayak dulu terakhir yang bisa masuk di Ritz-Carlton cuma Debbie. Enak tuh dia di Ritz-Carlton. Saya waktu monitoring hotel Ritz-Carlton, gede banget. Menjulang, tinggi. Karena kita hari ini bahas hanya di job analisis, tidak ke persentase pajak, kita belum ngitung-ngitung ya, kompensasi, benefit, persentase pajak, itu baru nanti. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tolong on cam, saya mau screenshot seperti biasa. Oh ya, Mister, yang tugas struktur organisasi aku udah cari ke kakak kelas. Terus, Iya tuh. terus apa kata kakak kelasnya dapat? Aku udah dapet. Aku udah bikin. Kalau udah dapat, nanti saya bikin link GCR-nya. Kalian ngumpulin di link GCR ya. Itu tugasnya hotel kecil sama hotel menengah kan, Mister? Bukan, hotelnya beda. Maksudnya itu hotel apa ya, bilang gimana sih? Bukan hotel kecil menengah, hotel tempat PKL itu hotel Savero, Swiss Bell, atau Salak, atau apa iya. gitu. Bukan hotel kecil menengah, hotel kakak-kakaknya Iya. itu. Nah, Kan tiap hotel beda-beda departemennya. Ini siapa nih yang belum di absen nih? Ezia ya? Alfalak nggak masuk ya, Alfalak ya? Bulan Yarki udah. Siapa lagi yang belum di absen? Ada lagi yang belum di absen? Nggak bisa di screenshot si absennya. Oh alah. Kalau ada laptop nggak bisa di screenshot kenapa nih? Pakai snipping tool aja, Mister. Iya, ini aku pakai snipping tool.
Karena screenshotku nggak bisa. Ini juga keluar-keluar mulu snappingnya. Tuhanku. Kena semua nggak? Iya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tugasnya nanti dikumpulin. Untuk hari ini belum ada tugas. Yang penting tugas yang kemarin sudah ada. Kita ketemu lagi kapan, Bel? Rabu sama Kamis ya? Berarti saya Senin, Selasa kelas 10, Rabu, Kamis kelas 11. Oke lah kalau begitu. Terima kasih atas kelasnya hari ini. Saya tidak perlu berlama-lama. Kalian siap-siap untuk kelas berikutnya. Oke, yang belum masuk kemarin yang tugasnya masih 0, tugasnya dikirimnya jangan via WA ke saya ya. Karena kalau via WA penuh. Saya nanti kirim via GCR, baik presentasinya yang saya suruh ngulang. Ya, kayak kelompoknya Abel sama kelompoknya Gilang. Tolong dikirim ulang nanti di Google Classroom, paham? Oke. Terima kasih kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.